Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Andreas dan teman-temannya lagi mau dibunuh oleh goblin. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Andreas dan Dian. Dian berkata, "Berapa lama lagi kita sampai ke titik lokasi?" "Kemungkinan sekitar 3 menit. Poin bisa dikumpulkan dengan mengambil gelang murid lain, atau bisa juga dengan menaklukkan titik objek yang ditandai di peta. Dian, bersiaplah untuk serangan musuh." Dengan tiba-tiba ada sebuah kapak yang mengarah ke Andreas dan Dian. Ternyata serangan itu dari goblin. Di sana Andreas melihat ada anak-anak yang tergeletak di belakang goblin. Dia di sana terkejut setelah melihat teman-teman yang lainnya telah diserang oleh goblin. Apa yang sebenarnya terjadi? Bergembiralah Mantos, rambut hijau dialah orangnya. Tidak sia-sia kita menunggu. Kamu mengenalku. Jangan pura-pura tidak kenal begitu. Kami di sini untuk menemuimu. Ayo cepat bunuh dia dan pergi dari sini. Kalau kamu mau aku, lepaskan yang lainnya. Mari kita bicara di tempat yang lebih pribadi. Kamu sudah gila. Ayo kita lawan mereka bersama-sama. Masih ada beberapa murid yang masih hidup. Tolong jaga mereka sampai para pengawas tiba. Tidak apa-apa, aku percaya bisa menang. Menang? Melawan kami berdua? Apa kamu ini bodoh? Baiklah, kami tidak masalah. Andreas dan goblin itu pun pergi ke tempat yang lain. Setelah sampai di suatu tempat, Andreas berkata, "Di sini sudah cukup bagus kan?" "Iya, tidak akan ada yang sadar kalau kita membuat kebisingan. Kita cuma harus memenggal kepalanya agar dia bisa tahu kan?" "Iya, ayo kita cepat selesaikan ini. Aku sudah muak mencari dia. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu." Dengan tiba-tiba Mantos langsung menyerang Andreas, tetapi masih bisa dihindari. Akan tetapi goblin yang lainnya langsung menyerang Andreas. Andreas masih bisa menghindari semua serangannya. Andreas melirik Mantos yang sudah bersiap mau menyerang. Di saat Mantos menyerang, Andreas pun langsung memotong kapak milik Mantos. "Kamu Mantos dan Galuh kan? Sebaiknya kalian hilangkan prasangka kalian tentang wizard. Kenapa kamu bisa tahu nama kami? Akan aku beritahu jika kamu beritahu dulu siapa Cong Regresi yang mengirim kalian." "Ini kelihatannya gawat Mantos." Setelah itu Andreas mengeluarkan Nikel dan Taimur. "Meski kalian tidak mau, nantinya kalian akan buka mulut juga. Sepertinya kita sudah dibodohi." Mantos pun langsung menyerang Andreas. Setelah itu Andreas menghindari serangannya dan langsung menyerang balik Mantos. Di saat Galuh mau menyerang, Andreas langsung menahan serangan tersebut dan juga membalas serangan. Tidak hanya itu, Andreas langsung menyerang bertubi-tubi Galuh. "Jangan bilang cuma sampai di sini saja kekuatan kalian." Tapi mereka belum dapat kesempatan main. Kita beralih di tempat Dian. Dia sudah menyelamatkan teman-teman yang bisa diselamatkan. Dian berkata, "Kalau begitu aku serahkan mereka semua padamu. Kami paham dengan kemampuan dan kedudukanmu di akademi. Tapi aku rasa akan lebih baik jika kita bekerja sama. Aku tidak bisa diam saja dan membiarkan korban jiwa bertambah. Baiklah, secepat mungkin kami akan mengikutimu. Pastikan kamu aman dari pantauan mereka." "Baik." Di sisi Andreas, dia sudah mengalahkan para goblin itu. "Aku sarankan agar kamu membuka mulutmu. Siapa yang mengirim kalian berdua? Bunuh saja aku. Nikel, pedangku. Akan aku turuti keinginanmu. Aku punya cara lain untuk mengetahuinya. Jadi kamu tidak perlu memberitahuku."
Jester yang mengirim kami. Kita tidak berhutang sedikit pun pada siapapun yang memperlakukan kita seperti binatang. Aku beritahu lagi, dia mengirim orang lain selain kami berdua. Andreas bergumam. Aku tahu, pasti seseorang dari kongregasi yang merencanakan ini semua. Tapi tidak aku sangka itu Jester. Jika Jester bergerak mengabaikan ancaman Salem, itu artinya dia percaya diri bahwa dia tidak akan ketahuan jika dia menyingkirkanku. Mungkin itu sebabnya kenapa mereka berdua membuat keributan besar. Andreas bertanya pada Galuh, "Di mana yang lainnya?" Siapa yang tahu? Tapi tanah longsor, mungkin mereka menyiapkan hal seperti itu. Andreas di sana berpikir, Jester itu tampaknya dia mau menyingkirkanku dengan cara menjadikannya terlihat seperti kecelakaan. Dia berusaha membuat alibi untuk menghindari kejaran dari Salem dan Rutland. Galuh mengajak Mantos pergi dari tempat tersebut. "Ayo pergi dari sini. Kita akan tersesat ke dalam hal ini. Kalian kira kalian bisa pergi begitu saja setelah membunuh para murid itu? Siapa yang bilang aku akan membiarkan kalian hidup?" Di sisi Dian, di sana dia sedang mencari Andreas. Aku hampir sampai di puncak, tapi di mana Andreas? Dengan tiba-tiba Dian menyentuh sebuah formasi, dan formasi itu pun tiba-tiba membuat sebuah ledakan. Tetapi Dian masih bisa bertahan dari ledakan tersebut. Dan setelah itu, ada banyak orang penyihir yang mengepung Dian. Dian berkata, "Siapa kalian semua? Aku penasaran, tikus jenis apa yang berani memasuki tempat ritual kami? Kelihatannya kamu bukan bocah yang akan kabur begitu saja. Kamu menyerangku secara mendadak dan tidak mau menjawab pertanyaanku. Jangan salahkan aku jika aku membunuhmu." Setelah itu, Dian mengumpulkan sebuah sihir di tangannya dan langsung menyerang orang-orang di sana. Sebagian orang di sana pun terkena oleh serangan Dian. Kidwell berkata, "Kontrol mana yang menyeramkan, melebihi usiamu. Tapi meskipun begitu, dia masih seorang bocah. Aku akan menghiburmu sampai urusan kami selesai." Setelah itu, Kidwell memasang mata yang berada di sebelahnya ke keningnya. Dian di sana terkejut setelah melihat Kidwell bertransformasi. Itu sihir hitam, dan transformasi kekuatan Kidwell sampai dirasakan oleh Ivy. Di sisi Dian di sana sudah tidak kuat lagi untuk menahan kekuatan dari para penyihir. Dan akhirnya Dian pun kehabisan mana. Kidwell berkata, "Ini apa yang aku sebut perbedaan dalam pengalaman." Perbedaan dalam pengalaman? Yang kamu lakukan hanyalah menambahkan kepala di atas. Aku akan mencabikmu sampai tidak tersisa. Mengancamku seperti itu hanya membuatmu jadi lebih menggelikan. Tiba-tiba dia terjatuh dan Kidwell pun langsung menyerang. Akan tetapi Andreas datang untuk menyelamatkan Dian dengan menggunakan topeng pengubah penampilan. "Aku akan mengambil alih dari sini. Sekarang cepatlah pergi. Kamu tiba-tiba muncul dan mengira kamu bisa menghabisi mereka semua sendirian. Apa kamu gila? Tujuannya bukan menyingkirkanmu atau menyingkirkanku. Dia mau membuat tanah longsor di seluruh wilayah ini. Sekarang cepat pergi." "Kamu siapa? Kenapa kamu bisa tahu itu? Kenapa aku harus memberitahu seseorang yang akan mati sebentar lagi?" Kidwell pun langsung menyerang Andreas. Akan tetapi Andreas bisa memotong semua tentakel yang mengarah pada dirinya. Dan penyihir yang lainnya juga membantu Kidwell untuk menyerang Andreas. Tetapi Andreas bisa menahan sihir tersebut. Di sisi Kidwell, dia sudah menyiapkan sebuah serangan yang cukup besar. Dan dia langsung menembakkan serangan itu ke arah Andreas. Serangan itu sampai membuat lubang yang cukup besar.
Akan tetapi Andreas berhasil menusuk Kidwell. Tiba-tiba salah satu tentakel menyerang Andreas. Andreas langsung mundur ke belakang untuk menghindari serangan tersebut. Andreas bergumam, seharusnya inangnya sudah mati, tapi dia masih bisa bergerak. Apa monster itu berhasil mengambil alih tubuhnya? Tiba-tiba tentakel-tentakel itu masuk ke dalam mulut Kidwell, dan tentakel itu pun langsung melahap tubuh Kidwell. Setelah itu, monster itu pun langsung menyerang Andreas. Tetapi Andreas berhasil menghindari serangan tersebut sambil membawa Dian. Andreas berkata, "Larilah selagi aku menahannya." Dian bergumam, "Aku tidak tahu siapa dia, tapi dia sudah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak bisa hanya lari dan meninggalkannya begitu saja. Aku harus melakukan apapun untuk membantunya. Tenang dan pelan-pelan, lalu padatkan energi. Aku berhasil membuatnya." Di sisi Andreas, dia sedang berpikir kalau dia bisa mensummon Nickel dan Taimur, dia mungkin tidak akan kesulitan. Dan Andreas merasakan sebuah sihir di belakangnya. Di sana sudah ada Dian yang sudah bersiap mau menyerang dengan sihirnya. Dian pun melemparkan sihir es itu ke arah monster. Sihir Dian berhasil melukai monster tersebut. Akan tetapi tiba-tiba monster itu menyerang para penyihir di pihak Kidwell. Kenapa dia menyerang temannya sendiri? Dia menyerap mana mereka. Monster itu menyerap mana milik penyihir sampai penyihir itu mengering, dan monster itu pun semakin membesar. Andreas berkata, "Ini lapisan pelindung dengan sihir es. Selain itu, aku juga merasakan ketajaman yang meningkat. Dia menggunakan semua mananya yang tersisa untuk ini. Jangan memaksakan dirimu, larilah saja." Setelah itu, Andreas langsung menyerang monster tersebut, dan Andreas merasa tubuhnya terasa lebih ringan. Akan tetapi serangan Andreas bisa ditepis oleh monster tersebut. Setelah itu, Andreas menyelinap masuk dan memotong tubuh monster itu. Akan tetapi serangan Andreas masih terlalu dangkal. Tiba-tiba monster itu sudah terbelah menjadi dua. Di sana Andreas kebingungan. Ternyata yang melakukan itu adalah Ivy. "Siapa kamu sebenarnya?" Andreas bergumam, "Dari semua orang yang ada, kenapa harus Ivy?" Ivy berkata, "Kalau kamu tidak menjawab pertanyaanku, aku akan membunuhmu. Para penyihir hitam menanam lingkaran sihir peledak. Kalau tidak segera dihancurkan, murid-murid akan terluka. Berhenti membual. Kemungkinan tidak lama lagi lingkaran sihir itu akan meledak. Aku akan serahkan padamu." Andreas pun langsung pergi dari tempat tersebut, dan ledakan pun mulai terjadi. Di sisi Andreas, dia berkata, "Kalau Ivy, aku yakin dia pasti bisa mengatasinya." Kita beralih di Selat Tenera. Di sana ada sebuah kastil kuno. Di dalam kastil tersebut ada Jester yang lagi mau mensummon seekor duyung. Dengan tiba-tiba, Salem datang ke tempat tersebut. Jester berkata, "Ini tempat peristirahatan pribadiku, Salem. Seharusnya kamu menunjukkan sopan santun dan memberitahu terlebih dahulu sebelum datang ke sini. Kamu orangnya yang tidak punya sopan santun. Jester, apa kamu meremehkanku? Kalau tidak, seharusnya kamu tidak akan menipuku seperti tadi. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jadi kamu pura-pura bodoh. Apa kamu tidak lelah hidup panjang seperti itu? Apa maumu? Kamu sudah tahu aku mau apa. Kalau kamu bersikeras mengatakan itu bukan kamu, itu bencana alam, kamu akan berada dalam masalah besar. Pinjami aku halaman kemalasan itu selama seminggu, dan aku akan mengampunimu kali ini." Kita beralih di akademi.
Di sana ada Andreas yang sedang membaca berita. Penyihir hitam Kidwell dikalahkan oleh asisten Profesor Ivy. Wawancara besar dengan Biro Investigasi Kekaisaran. Terorisme yang ditargetkan pada siswa-siswa akademi. Putri keluarga Alphen memberikan kesaksian bahwa dia diselamatkan oleh orang yang tidak dikenal di lokasi kejadian. Kelihatannya tempat ini akan ramai untuk sementara waktu. Aku harus berusaha untuk tidak mencolok. Tiba-tiba Ivy datang dan berkata pada Andreas, "Sepertinya kamu sangat suka dengan tempat latihan Fakultas Kesatria. Ikutlah denganku." Kita beralih di tempat pelatihan. Ivy bertanya pada Andreas, "Kamu tahu kenapa aku ada di sini kan?" "Iya, sedikit." "Itu membuat berbicara denganmu lebih mudah." Dia menceritakan padaku tentang duo Dewi Human yang membunuh murid-murid. Apa yang terjadi pada mereka? Tidak tahu. Seperti yang saya katakan pada Biro Investigasi, saya berhasil kabur saat perhatian mereka teralihkan. Andreas bergumam, "Aku bersyukur dia tidak menceritakan kalau mereka mengincarku." Ivy meneruskan perkataannya, "Omong kosong. Kamu pikir aku akan percaya cerita itu? Tapi itu yang sebenarnya terjadi. Kalau begitu aku permisi, aku pergi dulu." Dengan tiba-tiba Ivy menyerang Andreas. Tetapi untung Andreas masih bisa menghindarinya. Setelah itu Ivy kembali menyerang Andreas. Dan Andreas menahan serangan tersebut. "Penyihir dengan tubuh kurus dan lemah sepertimu bisa menangkis serangan dariku, seorang asisten profesor dari Fakultas Kesatria. Kamu mencurigakan." "Maksud Profesor Ivy, saya salah satu penyihir hitam. Masuk akal kan? Setiap ada kasus berkaitan dengan penyihir hitam, kamu selalu bertindak mencurigakan. Dan saat kasus Bolorik, kamu bahkan mengalahkan penyihir yang menjebakku." Ternyata di tempat tersebut ada Vivian yang lagi mendengarkan percakapan antara Andreas dan Ivy. Ivy di sana mencurigai Andreas. Suara dia berbeda, tapi tipe tubuhnya sama. Bagaimana cara dia melakukannya? Di sana Andreas berkata, "Sepertinya Profesor tidak puas dengan apa yang saya katakan pada Biro." "Benar, dan satu hal lagi. Semenjak ujian tengah semester, Vivian berubah. Kamu apakan dia?" "Saya hanya menyelamatkannya." "Kamu menyelamatkannya?" "Iya, saya hanya masuk ke dalam barir dan menyelamatkan dia. Itu saja yang aku lakukan." "Hentikan omong kosongnya. Bagaimana caranya seorang pecundang sepertimu bisa masuk dan keluar sesuka hati dari barir penyihir hitam?" Dan akhirnya Vivian pun keluar dari persembunyiannya. Tapi itu benar. Hari itu Andreas menyelamatkan hidupku. Setelah itu Ivy menyarungkan kembali pedangnya. "Aku akan mengawasimu, Andreas Coromel." Dan Ivy pun pergi meninggalkan Andreas dan Vivian. Andreas di sana berterima kasih pada Vivian. "Terima kasih sudah menyelamatkanku. Jangan khawatir Tuan Peri." Akankah Andreas nanti akan ketahuan oleh Ivy? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.